Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar PAI dan Budi Pekerti. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang Islam mengajarkan kebersihan, yaitu pelajaran keempat. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ini potongan ayat dari Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi jelas dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah mencintai atau menyukai orang yang senantiasa bertobat dan juga orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dan ini sesuai dengan materi kita, yaitu Islam mengajarkan kebersihan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Islam mengajarkan kebersihan. Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian bersih dan suci. Apa itu bersih dan apa itu suci? Bersih artinya adalah terbebasnya manusia atau suatu barang dari kotoran. Kemudian yang dimaksud dengan suci, suci adalah bersih dalam arti keagamaan, seperti tidak terkena najis, bebas dari dosa, atau bebas dari suatu barang dari hutan najis, dan juga bebas dari najis dan hadas. Ini pengertian dari bersih dan suci. Kemudian yang kedua dari materi yang akan kita pelajari ini adalah macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Nanti insyaallah contohnya dan juga cara mensucikannya akan dijelaskan. Jadi ini yang pertama adalah najis mukhaffafah atau yang disebut dengan najis ringan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Dan yang ketiga yaitu najis mughalladah, yakni najis berat. Lalu bagaimana cara mensucikan najis-najis tersebut? Ya, silakan disimak dengan baik. Baik, yang pertama kita lihat dulu yaitu najis mukhaffafah, yakni najis ringan. Contohnya apa? Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum ASI atau air susu ibu. Ini contohnya, ini contoh dari najis mukhaffafah. Kemudian cara menghilangkannya atau cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air mutlak pada benda bernajis, atau misalkan terkena badan kita atau pakaian kita, atau misalkan di lantai, cukup dengan memercikkan air ya pada benda yang terkena najis itu. Kemudian najis yang kedua adalah najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah
yaitu najis yang masih berwujud seperti kotoran manusia atau binatang. Dan yang keduanya najis hukmiyah, najis yang sudah tidak berwujud. Jadi najisnya ada tapi wujudnya tidak ada ya. Secara hukum najisnya ada tapi wujudnya tidak ada. Seperti apa? Bekas air kencing yang sudah mengering. Ini air kencing yang sudah mengering kan tidak kelihatan bahwa di situ ada air kencing ya. Nah, contoh dari najis mutawasithah itu adalah air kencing, kotoran manusia dan juga kotoran binatang. Termasuk juga minuman keras, bangkai, darah, nanah dan juga muntah. Ini contoh dari najis mutawasithah atau najis sedang. Lalu cara menghilangkannya atau cara mensucikannya adalah membersihkan dan menghilangkan warna, rasa dan bau najis dengan air mutlak. Caranya adalah dengan mengucurkan air pada benda bernajis. Jadi ketika akan menghilangkan atau akan mensucikan najis tersebut, yaitu caranya hilangkan dulu rasanya, kemudian hilangkan baunya ya, dan juga hilangkan warnanya. Dan yang ketiga, najis mughaladhah, yaitu najis berat. Ini berasal dari anjing dan babi. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkannya? Jika misalkan badan kita ya, kulit kita atau pakaian kita misalkan terkena air liur atau misalkan bulu basah dari anjing dan babi, ya ini harus dibersihkan dengan cara apa? Mengucurkan air mutlak sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Ya, ini macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Poin yang ketiga yang dipelajari dari materi ini adalah cara bersuci dari hadas kecil. Yang pertama tadi pengertian bersih dan suci, yang keduanya cara bersuci dari najis ya, dengan disebutkan contoh-contoh macam-macam najisnya ya, dan juga cara bersucinya. Kemudian yang ketiga, cara bersuci dari hadas kecil. Apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Jadi ketika misalkan seseorang punya wudhu bisa batal ya. Karena apa? Misalkan nih ada contohnya, buang angin ya, terus kemudian buang air kecil atau BAK, kemudian BAB, buang air besar, terus kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan juga perempuan yang bukan muhrim. Ketika misalkan ini terjadi pada kita, maka pada saat itu kita sedang berhadas kecil ya. Kalau kita misalkan ingin melaksanakan sholat, maka kita harus bersuci kembali dengan cara ya bisa wudhu atau bisa tayamum ya. Nah, cara bersuci dari hadas kecil ini, cara bersucinya adalah dengan cara berwudu dan tayamum ya. Kalau misalkan tidak ada air, yaitu dengan tayamum itu ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.